Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihadaratikum fi qanat Hiya Al-Wahid. Selamat datang teman-teman semua di channel Hiya Al-Wahid. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan tanpa ada halangan yang berarti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Safinah yang telah sama-sama kita bahas kemarin. Untuk sekarang, untuk pertemuan ini kita akan membahas putar Faslun fi mujibatil ghusli. Pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Apa sajakah sesuatu yang bisa mewajibkan kita untuk mandi? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibatil ghusli. Pasal menjelaskan tentang hal-hal yang bisa mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli sittatun. Hal-hal yang bisa mewajibkan mandi jumlahnya ada 6. Ilajul hasyafati fil farji. Yang pertama adalah memasukkan hasyafah ke dalam farji. Nah, ilajul hasyafah, memasukkan hasyafah ke dalam farji adalah salah satu perkara yang bisa mewajibkan mandi. Apa itu hasyafah? Wahia ra'sud dzakar. Hasyafah itu adalah bagian kepala dari alat kelaminnya seorang laki-laki. Maka ketika seorang laki-laki memasukkan bagian kepala dari alat kelaminnya, jadi nggak harus semua alat kelamin dimasukkan. Yang penting memasukkan bagian kepala dari alat kelamin seorang laki-laki. Dimasukkan kemana? Dimasukkan fil farji, ke dalam farji. Maka ketika seorang laki-laki memasukkan bagian kepala dari alat kelaminnya ke dalam farji, itu mewajibkan mandi, maka ia harus mandi. Farji, al-murad bil farji, yang dimaksud farji dalam pembahasan ini, fi ayyi farjin kana sawaun kana kubulam ra'atin au bahimatin au duburi au duburahuma au dubura rujulin sogirin au kabirin hayyin. Jadi yang dimaksud farji dalam pembahasan ini adalah mutlak, baik alat kelamin perempuan ataupun alat kelaminnya kambing, alat kelaminnya kambing betina, sapi betina ataupun yang lainnya. Bahkan dikatakan duburnya seorang laki-laki pun bisa mewajibkan mandi, ataupun lubang pantat seorang laki-laki juga bisa mewajibkan mandi. Misalkan ada seorang laki-laki, naudzubillahi min dzalik, seorang laki-laki memasukkan zakarnya, memasukkan hasyafahnya ke dalam duburnya seorang laki-laki. Ini mewajibkan. Bahkan dikatakan dalam sebuah referensi, au duburo nafsihi, ay adkhala al hasyafah fi duburi nafsihi. Andai kata ini terjadi ketika ada seorang laki-laki memasukkan hasyafahnya, memasukkan bagian kepala dari alat kelaminnya ke dalam duburnya sendiri, ke dalam lubang pantatnya sendiri, maka ini tetap mewajibkan mandi. Karena tadi al-murad bil farji itu mutlak, ayyi farjin kana. Bahkan farjinya bahimah, farjinya kambing ataupun sapi ataupun unta itu juga mewajibkan mandi. Sampai dikatakan demikian. Nah, kemudian pembahasan yang kedua adalah wa khurujul mani. Yang pertama adalah ilajul hasyafah fil farji dan wa khurujul mani. Sebelum membahas tentang mani, tadi kan seorang laki-laki ketika memasukkan hasyafahnya ke dalam farji mewajibkan mandi. Juga perempuannya, wa yajibu aidon al-ghuslu 'alal mar'ati bi ayyi dzakarin dakhala fi farjiha hatta dzakarul bahimah wal mayyit wasabi. Juga bagi perempuan juga ketika alat kelaminnya dimasuki oleh hasyafah, maka ini mewajibkan mandi. Dia langsung mandi. Dikatakan bahkan hatta dzakarul bahimah, sekalipun yang masuk ke dalam farjinya seorang perempuan adalah alat kelamin dari hewan, itu juga mewajibkan mandi. Na'udzubillahi min dzalik, semoga hal ini tidak terjadi. Kemudian yang kedua adalah keluarnya mani. Keluar mani adalah salah satu hal yang bisa mewajibkan mandi, dengan catatan ay minasyakhsi nafsihi al kharij minhu awwala marratin
fil yaqdati aw fin naumi min tariqihi al-mu'tadi mutlaqan. Mani yang bisa mewajibkan mandi adalah mani dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa seseorang itu mengeluarkan mani orang lain? Bisa terjadi. Andai kata begini, andai kata ada suami istri. Suami istri setelah berhubungan, setelah melakukan hubungan intim suami istri, kemudian istri tersebut mengeluarkan mani, misalkan berhubungan intim, cuma laki-laki ini memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pantatnya, ke dalam duburnya. Kemudian setelah itu ia mengeluarkan mani dari duburnya, mani suaminya itu sendiri. Tapi naudzubillah min dzalik, semoga hal ini tidak terjadi. Sehingga kenapa dikatakan harus dimasukkan ke dalam duburnya? Laki-laki tersebut memasukkan alat kelamin ke dalam duburnya karena andai kata laki-laki ini berhubungan intim seperti biasanya, misal ada suami istri telah melakukan hubungan intim, setelah itu seorang perempuan mengeluarkan mani dari farjinya, mani seorang laki-laki, ini artinya kita tidak bisa memvonis ini adalah mani suaminya murni tanpa tercampur dengan maninya dia. Karena apa? Karena dalam referensi dikatakan li'anna dzahir annahu maniyuhuma ma'an likhtilatihima wa uqima adzanuhuna maqamal yakin. Karena ketika ada mani yang keluar dari farjinya perempuan, alat kelaminnya perempuan, ini langsung dihukumi secara dzahir itu adalah maninya mereka berdua. Karena sudah bercampur, antara mani suami dan istri sudah bercampur, sehingga ketika ada mani yang keluar itu secara dzahir adalah mani mereka berdua. Sehingga berarti kan kalau ada bagian mani daripada istri, berarti kan mewajibkan mandi. Yang tidak mewajibkan mandi adalah murni seorang istri mengeluarkan mani suaminya tanpa tercampur dengan mani dia. Atau contoh simpelnya begini, misalkan ada seorang laki-laki memasukkan maninya atau memasukkan spermanya ke dalam temannya, misal ke dalam dubur temannya, atau yang dimaksud dengan liwat. Dan ini juga naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Ini hanya sebatas kajian ya, bukan untuk diamalkan. Ketika seorang laki-laki memasukkan maninya kepada dubur temannya, kemudian setelah itu keluar mani tersebut. Nah, ini mani yang seperti ini tidak mewajibkan mandi. Karena syaratnya tadi ayaminas saksi nafsihi, keluar mani miliknya sendiri, bukan mani milik orang lain. Jika berarti kesimpulannya ketika seseorang mengeluarkan mani milik orang lain itu tidak mewajibkan mandi, tapi mewajibkan wudu. Kemudian catatan yang kedua adalah awwala marratin. Mani yang mewajibkan mandi adalah mani yang pertama kali keluar. Ini jangan disalahpahami teman-teman. Ketika teman-teman mendapatkan membaca referensi, mani yang mewajibkan mandi adalah mani yang pertama kali. Berarti kalau kita keluar mani yang kedua kalinya itu tidak wajib mandi. Atau keluar mani yang ketiga kalinya tidak wajib mandi. Itu bukan seperti itu pemahamannya. Maksud daripada awwala marratin adalah mani yang memang sebelumnya belum pernah dikeluarkan. Jadi ini pengecualiannya adalah begini. Ketika ada seseorang mengeluarkan sperma, kemudian sperma ini dimasukkan lagi ke alat kelaminnya. Misalkan terjadi nih, ada seseorang mengeluarkan sperma dan sperma yang telah ia keluarkan kemudian dimasukkan lagi. Nah, ini sperma yang udah keluar, yang sudah pernah dikeluarkan, kemudian dimasukkan lagi dan keluar lagi, itu tidak mewajibkan mandi. Karena apa? Karena bukan mani yang pertama kali keluar, karena sudah pernah dikeluarkan. Jadi kalau ada referensi awwala marratin, mani yang pertama kali adalah dalam kutip mani yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya. Jadi bukan berarti ketika kita keluar sperma yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya itu tidak wajib mandi. Bukan berarti seperti itu. Nah, kemudian ada pembahasan mani itu adalah salah satu hal yang bisa mewajibkan mandi, namun tidak mewajibkan wudu. Dalam kutip, mani tidak termasuk ke dalam pembatalan wudu atau tidak termasuk ke dalam hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Kenapa? Karena dalam kaidah disampaikan ma aujaba a'dhamal amrayn la yujibu adwanahuma atau lebih lengkapnya ma aujaba a'dhamal amrayni bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumi. Simpelnya begini, sesuatu yang mewajibkan perkara yang a'dham, perkara yang lebih besar dari dua perkara,
maka sesuatu itu tidak akan mewajibkan yang paling rendah dari dua perkara. Prakteknya begini, prakteknya mani itu adalah hal yang mewajibkan mandi. Mandi ini adalah level yang di atas dibandingkan dengan wudhu. Berarti ada mandi, ada wudhu. Mandi ini levelnya di atas wudhu. Berarti a'dom. Ketika ada sesuatu yang mewajibkan mandi, berarti dia mewajibkan perkara yang lebih besar dari dua perkara. Maka mani ini tidak mewajibkan wudhu, karena wudhu itu perkara yang lebih rendah dari dua perkara tersebut. Kemudian kalau kita punya sebuah kemuskilan, bagaimana mengenai darah haid? Sekarang kita tahu bahwa haid adalah salah satu perkara yang mewajibkan mandi. Nanti di depan akan dibahas. Tapi darah haid juga mewajibkan wudhu. Dalam kutip, ketika teman-teman mengeluarkan darah haid, maka wudhunya batal, juga mewajibkan mandi. Loh, kok beda dengan mani? Katanya tadi sudah disampaikan, ketika suatu perkara mewajibkan perkara yang lebih besar dari dua perkara, maka dia tidak akan mewajibkan perkara yang lebih rendah. Seperti mani, ketika sudah mewajibkan mandi, dia tidak mewajibkan wudhu. Kenapa haid mewajibkan mandi plus mewajibkan wudhu? Mal farqu bainahuma? Apa perbedaan mani dengan darah haid? Oh, dalam sebuah referensi dijelaskan, simple jawabannya. Li ghiladi amrin najasah. Sekarang kita tahu bahwa mani itu hukumnya suci, sedangkan darah haid itu hukumnya najis. Dari sini juga kita sudah bisa memotret perbedaan daripada mani dan darah haid. Sedangkan dalam agama, urusan najis itu lebih berat dibanding urusan perkara yang suci. Li ghiladi amrin najasah. Urusan najis itu hukumnya lebih berat daripada hukum perkara yang suci. Terbukti najis wajib dibasuh, najis wajib dibersihkan. Kita tidak boleh tadummuh bin najasah, kita tidak boleh melumuri diri kita dengan najis. Ini jelas perbedaannya, bahwa perkara najis itu lebih diberatkan. Maka darah haid, meskipun dia sudah mewajibkan perkara yang lebih besar, meskipun dia sudah mewajibkan mandi, juga dia mewajibkan wudhu. Jadi diborong. Kalau darah haid itu memborong dua-duanya, wajib mandi juga wajib wudhu. Kemudian yang selanjutnya adalah haid dan nifas. Haid dan nifas juga adalah salah satu perkara yang mewajibkan mandi. Untuk penjelasan lebih lebar nanti akan ada pembahasan tersendiri dalam babnya. Kemudian selanjutnya adalah wal wiladah. Melahirkan adalah sesuatu yang mewajibkan ia mandi. Meskipun yang keluar itu bukan berbentuk bayi, artinya belum sempurna. Dibahasakan dengan bahasa ilqaul alaqah wal madmadah. Wa mithul wiladah ilqaul alaqah wal madmadah. Jadi meskipun yang keluar itu baru darah ataupun daging yang menggumpal, itu tetap mewajibkan mandi. Bahkan dikatakan dalam referensi, fayajibu al-ghuslu bil waladi al-jafi wa illam yantakid al-wudu'u. Sekalipun ketika ada seorang wanita yang melahirkan, kemudian tidak dibarengi dengan suatu apapun, tidak ada cairan apapun, tidak ada darah sedikit pun, murni mengeluarkan seorang bayi, atau dikatakan al-walad al-jaf, seorang bayi yang kering, artinya tidak tercampur dengan apa-apa, ini tetap mewajibkan mandi, meskipun tidak membatalkan wudhu. Jadi ketika ada wanita melahirkan dan bayi ini tidak disertai dengan apapun, tidak disertai dengan air ketubang, tidak disertai dengan darah sedikit pun, maka ini mewajibkan mandi, cuman tidak mewajibkan wudhu. Yang terakhir adalah maut. Mati adalah salah satu penyebab, salah satu hal yang bisa mewajibkan mandi. Ketika orang meninggal, maka ia wajib mandi. Artinya bukan ia yang mandi, wajib dimandikan oleh orang-orang muslim yang sudah tertaklif. Sekarang siapa yang wajib dimandikan? Yang wajib dimandikan adalah al-muslim ghairi syahid. Yang pertama harus orang muslim. Berarti pengecualiannya adalah orang kafir. Amal kafir fala yajibu ghusluhu bal yajuzu. Adapun orang kafir tidak wajib untuk dimandikan. Cuman andai kata dimandikan, itu hukumnya tidak masalah. Artinya boleh-boleh saja. Kemudian catatan yang kedua adalah ghairi syahid. Orang tersebut bukan orang yang mati syahid dalam peperangan. Maka kalau orang mati syahid
itu bahkan dikatakan bal yahrumu fala yajibu wusluhu bal yahrum. Tidak wajib memandikan orang yang mati syahid dalam peperangan, bahkan hukumnya diharamkan karena memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana ketika ada bayi yang meninggal ataupun orang tersebut dikatakan siktu, prematur, bayi prematur yang masih prematur. Ini kan dia kan masih kecil, belum balik, belum wajib sholat, juga belum bisa ngapa-ngapain. Ketika seorang bayi atau bayi prematur lah katakan meninggal, apakah wajib dimandikan? Ternyata dalam kitab As-Sifatus saja dijelaskan fadakhala fi qoulihi al-maut as-siktu an-nazil bila hayatin ba'da tamami ashhurihi walam tadhhar fihi amaratuha. Jadi ketika seorang wanita mengeluarkan bayi, melahirkan seorang bayi dan kandungannya sudah mencapai 6 bulan, sudah sempurna kandungannya, maka bayi yang dilahirkan itu wajib dimandikan meskipun ia meninggal seketika. Artinya ketika posisi dilahirkannya seorang bayi itu sudah dalam keadaan meninggal, itu wajib dimandikan. Bahkan dalam referensi dikatakan kal kabir. Imam Romli menyatakan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa saya bacakan sedikit referensinya. Wasani as-siktu bimakna as-sakit bihilafil kamil. Hatta qala ar-Romli innahu mata balagha sittata ashhurin wajaba fihi ma fil kabir mutlaqan wa in nuzi'a fihi. Ketika seorang bayi lahir cuma kandungannya sudah mencapai sempurna, sudah dalam kutip sudah mencapai 6 bulan, maka dia hukumnya sama seperti orang dewasa, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, dan wajib dikuburkan. Sehingga kesimpulannya, kalau bayi tersebut sudah lahir dalam keadaan sempurna kandungannya, dalam kutip mencapai 6 bulan, maka dia wajib dimandikan dan wajib disolatkan, dikuburkan, dan wajib dikafani. Hukumnya sama seperti orang dewasa.